Ms. Party was cleared of all charges last Friday after initially being sentenced to 2 years and 2 months jail. Hai everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Piye kabare dunia wes edan. Assalamualaikum, boleh minta dong bantuannya untuk subscribe biar bisa 1 juta subscribers. Terima kasih. Hai semuanya, selamat datang. Gengs, kalian kan pasti pernah nih nonton cerita-cerita film kayak Cinderella, Bawang Merah Bawang Putih, atau kayak drama Korea tuh Boys Before Flower, yang cerita tokoh utamanya itu tuh misalkan dia miskin karena sengsara dijahatin mulu sama si orang kaya. Pokoknya ada jadi dicari-cari tuh biar si miskinnya ini hidupnya susah dan kalau bisa menderita banget sampai mendapatkan hukuman mulu dari si kaya. Makanya tuh dari dulu gara-gara kebanyakan nonton begituan, gue ngecapnya nih semua orang kayak itu pada sombong. Yo, belagu amat tuh pada. Ingat, di atas langit masih ada Hotman Paris. Jadi nggak usah belagu deh lu. Meskipun tapi nih, kebanyakan orang kecil tuh ditindas sama orang kaya yang ceritanya lebay-lebay kayak di sinetron, dimana kita suka bikin emosi ya. Kemarin ada sebuah berita viral yang kayak nggak jauh beda, gengs. Dan ujung-ujungnya ini juga happy ending beneran kayak di drama Korea. Gue kira kan, yang namanya orang miskin nih bisa ngelawan orang kaya, dan endingnya tuh bisa happy ending, cuman ada di drama-drama doang, gengs. Ala-ala Gem Jamdi yang melawan ibunya Gu Junpyo tuh. Kalau dipikir-pikir secara logika kan nggak mungkin ya. Nah, berita viral ini tuh berasal dari seorang TKI asal Nganjuk bernama Party Liani yang dikabarkan saat ini telah menang di pengadilan Singapura atas tuduhan pencurian dari bosnya sendiri. Yang mana kalau dilihat dari latar belakangnya nih, kok bisa ya? Party Liani yang hitungannya ini cuman ya semacam warga biasa aja, kayak kita-kita dari Dusun Keduk, Kabupaten Nganjuk, itu bisa menang melawan bos besarnya yang merupakan pejabat tinggi di Bandara Changi, Singapura. Itu bandara aja gedenya udah kayak 3 lapangan bola kali ya. Nah, beneran kan? Apa ini nggak berarti kayak Gem Jamdi versus ibunya Gu Junpyo coba? Seneng nih gue cerita-cerita begini nih yang happy ending nih. Jadi gini ceritanya, gengs. Pada bulan Maret 2007, Party Liani memutuskan untuk berangkat ke Singapura demi menjadi TKI di sana. Ketika itu, dia dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di kediaman rumah mewah dari Liu Mun Leong di Chancery Lane, Novena, Singapura. Ini tuh definisinya orang kaya banget ya, gengs. Bukan yang kayak nanggung begitu. Di rumah tersebut, Party ini dikabarkan digaji sekitar 6.000 dolar Singapura, atau itu sekitar 6,5 juta rupiahan lah kurang lebih. Lebih gede daripada gaji UMR di sini kan? Tapi sih memang biaya hidup di Singapura tuh gede juga, gengs. Apa-apa tuh serba mahal. Mana ada di sana bakso tetek 15.000 atau pop es di pinggir jalan tuh yang 5.000. Kagak ada. Nah, kita balik ke cerita Party lagi ya. Awalnya hubungan Party sama keluarga Liu ini tuh baik-baik aja. Dan gara-gara itu, Liu dan keluarganya merasa cocok nih untuk memperkerjakan Party selama bertahun-tahun. Namun, setelah ia bekerja sekitar lebih dari 9 tahun, Party itu tiba-tiba dipecat dengan tidak hormat di tahun 2016. Dan dia dituduh mencuri benda-benda berharga milik keluarga Liu. Dan setelah dipecat, karena nggak tahu lagi mau ngapain di Singapura ya, akhirnya nih Party memutuskan untuk balik aja ke Indonesia. Akhirnya, tidak beberapa lama kemudian, dia balik lagi tuh ke Singapura. Karena di kampungnya dia bingung mau ngapain juga. Jadinya di tahun 2017, dia mau nyari-nyari kerjaan lagi nih, berangkat tuh ke Singapura. Namun ternyata, ketika Party ini mendarat di Bandara Changi itu, tahu-tahu nih dia didatengin sama petugas keamanan. Kaget dong Party, kok baru nyampe nih tiba-tiba ditangkap kayak begitu. Tapi ya saat itu dia kooperatif aja, ngangguk aja mengikuti apa yang disuruh. Walaupun sebenarnya dia juga bingung, salah apa ya gue kan gitu. Akhirnya, pihak keamanan bandara nih semacam menginterogasi dirinya. Dan dari situlah baru nih dia tahu kalau mantan bosnya tadi si Liu itu telah melaporkannya atas tuduhan pencurian, gengs. Makanya pada saat itu pun juga dia nih langsung kayak dibekuk di bandara. Dan menurut pihak berwajib, setelah Party meninggalkan Singapura, terakhir kali itu di tahun 2016, Liu yang melaporkan bahwa Party ini telah mencuri barang-barangnya yang harganya itu sekitar 369 juta rupiah. Nah loh, apa aja tuh? Nah, diantaranya barang-barang ini adalah ada tas Prada, jam tangan Gerald Genta, yang itu tuh senilai lebih dari 10.000 dolar Singapura maksudnya, atau setara pokoknya 108 juta rupiah. Terus juga ada 2 iPhone, 115 potong baju, peralatan dapur, serta perhiasan. Pokoknya banyak deh. Pasti di situ Party jadi bingung kan? Hah? Kok begitu? Dia nggak nyuri apa-apa kayaknya. Kok sampai bisanya dilapornya seperti itu? Namun, karena Liu ini tetap meneruskan laporannya, ya akhirnya persidangan pun harus bergulir. Selama persidangan berjalan, di bulan Oktober 2017, Party ini akhirnya melaporkan balik keluarga Liu karena telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja di Singapura, kayak disebutnya tuh MOM. Yang mana itu memang menyangkut pelanggaran undang-undang ketenaga kerjaan di Singapura yang sebenarnya merupakan asal muasal perselisihan di antara mereka
berdua nih. Jadi diketahui, dulu anaknya Liu itu ada yang namanya Carl, yang memang tinggal bersama mereka. Namun di bulan Maret 2016, Carl ini pindah ke tempat lain, jadi kayak punya rumah baru lah ceritanya. Nah ketika pindah, Carl ini meminta Party untuk membersihkan rumah dan kantornya dia. Nah si Party ini sebenarnya dari awal tuh udah nggak mau, udah enggan gitu. Tapi ya masih dia kerjain aja. Namun masalahnya, lama-lama kayak ngelunjak. Ini Carl ini terus-terusan minta si Party buat bersihin tempatnya juga. Ya karena merasa ini sudah melewati dari job desk-nya, Party pun menolak. Karena alasannya jelas, Party kan dibayar untuk mengerjain di satu rumah aja, di rumah utama. Kenapa rumah anak sama plus kantor anaknya juga itu jadi tanggung jawabnya dia? Yang mana balik lagi ya, keluarga Liu ini kan udah tajir melintir ya ceritanya. Itu toiletnya dia aja udah segede kos-kosan 3 pintu, gengs. Kalah kamar tidur lu gua rasa. Ya itu udah gempor bersihin satu ruangan doang. Ini disuruh 3 rumah. Ya berasa kerja Rodi jadinya. Mending kalau bayarannya nambah. Lah kagak boro-boro. Ini yang gua heran ya. Banyak nih orang tajir nih kayak begini nih. Katanya orang kaya. Masa sih kalau bayar ART lagi gitu yang baru nggak mampu nambah satu lagi gitu? Medit banget kan. Hati-hati kuburan lu sempit ntar. Nekuk lu matinya. Kayak kena azab Indosiar tuh kalau pelit-pelit. Makanya kalian jangan pelit-pelit juga buat subscribe ya. Jailah sekalian. Dan FYI aja juga nih. Kalau di luar negeri atau ya kita ngomongin Singapura lah. Itu tuh semua kontrak kerja pasti jelas ya gengs. Maksudnya lo ini digaji untuk kerjaan apa, berapa jam, terus hari liburnya tuh kapan. Semuanya ada di dalam kontrak. Jadi misalnya nih lo tiba-tiba harus kerja melebihi jam yang seharusnya ditentukan. Ya lo berhak dapat duit lembur atau duit tambahan lah istilahnya. Karena kayak kasus seperti ini berarti kan dia memang bekerja di luar kontraknya kan. Karena harus ngurusin rumah lain. Jadi sebenarnya nih dia berhak aja kalau mau nolak. Ya jika lo memang dia harus mengerjakannya berarti ya harus ada tambahannya lagi dong. Karena semua ini kan jatuhnya memang kerja secara profesional ya. Ya namun kalau di sini memang culture-nya berbeda. Lanjut nih, karena memang kesal karena penolakan si Party tadi yang nggak mau bersihin rumah anaknya. Beberapa bulan kemudian, keluarga Liu ini memecat Party dengan alasan mencuri, gengs. Namun pada saat itu pun Party ini tahu sebenarnya alasannya kenapa. Karena dia ini sampai bilang ke Carl, saya tahu nih Anda penyebabnya. Anda marah kan sama saya karena saya ini menolak untuk membersihkan toilet Anda. Digituin sama si Party, ya Carl ini kesel banget. Langsung tuh dia diusir hari itu juga dan cuma dikasih waktu 2 jam untuk kemas-kemas dan angkat kaki langsung dari sini. Gitu gengs, padahal kan dia kerjanya udah bertahun-tahun, udah hampir 9 tahun tuh. Ya karena cuma dikasih waktu 2 jam ya kayak dapat uang kaget tuh, ada waktunya buru-buru. Dia kelabakan lah buat berkemas. Dan akhirnya ya udah bawa aja seadanya yang bisa dibawa. Dan karena berarti barang-barangnya banyak yang ketinggalan, ceritanya emang ada semacam kayak 2 kotak atau 2 tas koper gitu yang masih ada di rumahnya Carl. Namun pada saat itu akhirnya Party ini pulang ke Indonesia tanpa membawa barang-barang tersebut. Akan tetapi meskipun si Party ini udah pulang nih ke Indonesia, keluarga Liu ini tuh nggak tenang. Soalnya waktu Party ini berkemas, si Party ini juga mengancam kalau dia bakalan ngadu ke pihak yang berwenang kalau memang keluarga Liu ini telah melanggar undang-undang dengan menyuruh Party membersihkan rumah dan kantornya Carl yang tidak termasuk di dalam kontrak juga tanpa dibayar. Karena hal itu memang menurut MOM tadi ya, jatuhnya yang melanggar undang-undang memang. Balik lagi, kalau di sana, di Singapura, itu masuknya ke dalam eksploitasi TKI, gengs. Dan dendanya gede buat si pelaku alias keluarganya Liu. Nah, akhirnya, untuk membuat si Party tidak bisa datang lagi ke Singapura, Liu dan Carl pada tanggal 30 Oktober 2016 melaporkan si Party ini ke kantor polisi Singapura dengan tuduhan pencurian. Caranya, mereka menggunakan 2 koper Party yang tadi ketinggalan, terus dikirim ke Indonesia yang udah diisi sama barang-barang milik mereka, guys. Jadi si Party ini kayak semacam difitnah. Jadi inget kelakuan ini Ramadhani di Bawang Merah gak sih lu? Kerjanya begini nih, jahatnya sama, main fitnah-fitnah Revalina ST Mat aja. Apa sih salah saya? Sekarang lo mau apa? Mau nelfon bokap lo? Mau ngelapor sama bokap lo? Silahkan. Ya udah jadinya, saat Party kembali ke Singapura, ditangkep deh dia dan diputuskan bersalah atas dakwaan pencurian dengan hukuman 2 tahun dan 2 bulan penjara oleh pengadilan Singapura. Karena tidak terima dengan putusan hakim ya, akhirnya Party mengajukan banding. Dan selama proses persidangan berlangsung, Party itu tinggalnya di rumah penampungan gitu, gengs. Di sana hidupnya baik, nggak kayak di penjara. Akhirnya saat persidangan, hakim mencatat bahwa ternyata banyak nih barang-barang yang diduga dicuri sama si Party sebenarnya udah rusak semua. Misalnya nih, yang dimasukin di dalam koper tadi itu ada jam tangan, tapi tombolnya udah hilang, udah rusak. Terus ada iPhone, itu juga udah rusak, kagak bisa nyala. Lalu ada juga DVD player, sama gengs, ternyata rusak juga. Sampai ada juga pisau milik Carl yang katanya tuh mahal karena belinya di Inggris. Ternyata itu bukan pisau mahal dan belinya juga kagak di Inggris. Dari sini ya barulah kelihatan ada yang janggal. Dimana sang hakim menilai, kalau misalkan nih si Party mau maling beneran, lah ngapain dia maling barang-barang rusak? Apa nggak unfaedah itu judulnya? Yang mana kasus ini tuh menjadi geger dan viral di Singapura, gengs. Rame tuh di sana. Makanya dengan bukti yang
dirasa nggak kuat sama jadinya banyak dukungan publik nih yang melihat ini tuh janggal banget. Kayak nih si orang kaya kikir banget, jahat banget gitu sama si miskin. Akhirnya, pada tanggal 4 September 2020 kemarin, Party berhasil menang di pengadilan, gengs. Ternyata di sana sama aja juga kayak di sini ya. Harus viral dulu, baru keadilan bisa ditegakin kali ya. Kasian loh itu Party, dari tahun 2017 sampai tahun 2020, dia di negeri orang tuh statusnya sebagai tahanan karena difitnah. Dan selama 3 tahun itu kan harusnya dia ini bisa produktif kerja buat menghasilkan uang. Tapi kan kalau begini jadinya nihil. Nah yang fitnah juga kegara otaknya medit banget ya. Gue rasa medit tuh adalah bakat dari dirinya. Ya masa iya mau nuduh orang masukin barangnya yang sosokan dicuri, itu barang rusak semua yang udah gak kepake juga. Maksudnya gak mau modal gitu kan, dia kaya ya masukin aja itu iPhone baru kek 1 biji atau perhiasan gitu. Kagak bakal miskin juga itu orang, kayak nanggung banget tuh buat dosa. Bener-bener gue rasa ini keturunan Mr. Krab deh meditnya. By the way ya, ketika kasus bergilir nih, tetangga-tetangga Party yang ada di kampung tuh itu ya pada heboh juga. Soalnya mereka nggak nyangka kalau kok bisa-bisanya Party kena kasus seperti itu. Soalnya memang si Party ini tuh dikenal baik banget di lingkungannya. Bayangin ya, selama kerja di TKI itu, dia berhasil nabung dan beli rumah seluas 100 meter persegi. Dan rumah itu tuh dibuatin sama dia buat PAUD dan posyandu tanpa bayar sewa seperser pun. Apa nggak hatinya itu bak Ayu Azari di bidadari? Ya masa orang kayak baik begitu dituduh jadi pencuri? Ya pada nggak percaya nih tetangga-tetangganya. Namun yang jelas akhirnya kasus ini sih sudah selesai ya gengs. Dengan happy ending tentunya. So itu tadi berita yang cukup viral di Singapura yang sampai ke sini juga tentang seorang TKI Indonesia yang menang melawan orang kaya di Singapura. Seneng ya dengernya? Berarti kalau di drama-drama Korea tuh itu ada harapan semua ceritanya beneran kejadian di dunia nyata, gengs. Berarti ada kemungkinan juga nih gue bisa memenangkan hatinya Jennie Blackpink. Siapa tahu kali dia kesirep. Yang jelas dari kasus ini kita bisa belajar kalau di kenyataannya nih ada orang yang kelihatannya kaya tapi sebenarnya jiwanya miskin, dan ada juga nih orang yang kelihatannya sederhana tapi jiwanya kaya raya. Tapi gue bingung sih, apa sih keluarga Liu itu nggak malu atau gengsi lah? Katanya kaya, tapi buat bayar 1 tambahan ART aja itu nggak mau. Sampai ngefitnah, pakainya juga pakai barang-barang rusak. Lah terus itu kayaknya buat apaan? Yang dikenang orang itu bukan seberapa kayanya kita, gengs, tapi seberapa besar pemberian kita ke orang lain atau seberapa besar kontribusi kita di masyarakat. Cakep nggak tuh? Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirota_radifan. Sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Dadah.